Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ila mustarifadil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli mafuruhim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli mafuruhim wa jami talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadhil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmaniddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini terakhir bab di kitab Daqaiqul Akhbar ya. Al-babu adapun bab as-sadisu yang ke-6 wa arba'una dan 40. Bab yang ke-46, bab terakhir dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Mudah-mudahan khatam malam ini ya. Fi dzikri ahlil jannati, di dalam menerangkan ahli surga, wa naimiha, dan juga nikmat-nikmat yang ada di surga. Fil khabari, itu diterangkan di dalam hadis, anna min waro'is sirati, sesungguhnya itu di belakang siratal mustaqim, sohraun, ada padang apa ya, mimbar, rimba, hutan berantara, ada tempat terbuka gitulah ya, hutan berantara yang tempatnya terbuka. Fiha, itu di dalam sohra, tempat terbuka tadi, asjarun, ada pepohonan, tibatun, yang bagus-bagus atau wangi-wangi boleh, bagus-bagus boleh maknanya ya, bagus dan wangi boleh. Jadi di belakang siratal mustaqim itu ada bahasanya itu padang bahasanya rimba ya, padang rimba gitu, ada pepohonannya yang bagus. Kulu sajarotin, adapun tiap-tiap satu pohon, ainan, ada mata airnya. Ainan ada mata airnya. Maun yaitu maun yaitu air, ingfajarota, yang mengalir apa, ainamain gitu. Setiap pohonnya ada dua mata air. Nah itu ya. Ingfajarota, pada mengalir apa dua mata air tadi, minal jannati, dari surga. Jadi ada padang hutan gitu, ada pepohonannya, yang setiap pohonnya itu ada dua mata airnya. Yang air tadi keluar dari surga. Akhadahuma, salah satu dari kedua mata air itu anil yamini, dari bagian kanan, wal ukhra, dan adapun mata air yang satu anis simali, dari bagian kiri. Apa gunanya mata air di pepohonan tadi? Wal mu'minuna, dan adapun orang-orang mukmin itu khina yajuzuna, ketika melewati siapa orang-orang mukmin as-sirata, kepada siratul mustaqim. Wa qad qamu, dan sudah benar-benar bangkit siapa orang mukmin minal kuburi, dari alam kubur. Qamu, maka bangkit siapa orang mukmin ilal hisabi, kepada hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa waqafu, dan didiamkan siapa orang mukmin fisamsi, di bawah matahari. Waqra'u, dan pada waqri'u, dan pada dibacakan. Wukri'u, dan pada dibaca. Wakuri'u gitu ya. Waqra'u, dan pada dibacakan apa alkitabu, kitab. Wajawazu, dan pada melewati siapa orang mukmin anironu, kepada neraka. Jadi besok di akhirat itu, selain ada pepohonan itu terjadi ketika orang-orang mukmin sudah bangkit dari kubur. Ketika itu sudah dihisab, sudah ditempatkan matahari di atas kepalanya, sudah dibacakan kitab-kitab
catatan amalnya, terus sudah melewati neraka. Waja'u, maka pada mendatangi siapa orang mukmin ilat ketika sohroi, kepada demikian padang hutan tadi. Syarobu, pada meminum siapa orang mukmin min ihdal uyuni, dari salah satu mata air tadi. Jadi ketika sudah melewati itu semua, orang-orang mukmin nanti pada melewati daripada itu tadi, tempat yang lebar tadi, yang ada pepohonannya tadi. Faida balago, maka ketika sampai siapa orang mukmin ma'al aini, faida balago, maka ketika sampai ma'ul aini, air mata air, ila sudurihim, kepada dadanya, kharaja, maka keluar kuluma, tiap-tiap sesuatu, karena yang ada fihim, di dalam orang-orang mukmin. Kenyataannya min gilin, dari rasa curiga, wa gosin, dan rasa jengkel, wa hasadin, dan juga rasa hasud, wa zawalu, dan hilang anha, wa zawalu, dan hilang jengkel, curiga, hasud tadi, anha, dari hatinya orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu besok ketika sudah diproses semua, sudah nak masuk surga, itu pada menuju padang pepohonan tadi. Terus para orang mukmin itu minum dari mata air pepohonan tadi. Ketika meminum itu, semua rasa jengkel, semua rasa curiga, semua rasa hasud, semua penyakit hati itu menjadi hilang. Nah, itu maksudnya begitu ya. Faidan, maka ketika itu istaqorro, maka tetap al-ma'u, air dari mata air pepohonan tadi, tetap fi butunihim, di perut mereka, di perut orang-orang mukmin. Kharaja, maka akan keluar kuluma, tiap segala sesuatu, karena yang ada ada itu fiha, di dalam perut. Min fasadi wadain, dari rusaknya telek apa? Isi apa dulu? Apa ya? Yang untuk lambung ya, lambung gitu ya. Nah, pokok isi perut itu bersih gitu. Wabaulin, dan kencingnya. Jadi kotoran, kencing yang ada dalam perutnya karena telah diisi oleh mata air dari pepohonan tadi, perutnya menjadi bersih, nggak ada lagi hasil korupsi, hasil nipu, macam-macam nggak ada, ya kan? Kotoran-kotoran sudah tidak ada. Yang pertama, yang hilang tadi penyakit hati. Yang kedua, yang dihilangkan yaitu kotoran yang ada di dalam tubuh, kotoran asli, bukan kotoran hati. Nah itu ya. Makanya di sana besok nggak ada lagi jengkel-jengkelan. Ketika sudah di surga, karena sudah oleh Allah diminumin mata air ini tadi. Nah, inilah yang ada tuh di dunia. Kalau besok di akhirat nggak ada lagi. Qolal mu'allif rahimahullah. Dohirohum, yaitu yang dibersihkan, fayataharu, maka suci, bersih dohirohum, dohirnya orang-orang mukmin, wabatinahum, dan juga batinnya orang mukmin. Jiwa raganya dibersihkan oleh Allah, perantara diminumi dua mata air yang dari pepohonan tadi. Sumayajiuna, maka lalu pada datang siapa mukmin, orang-orang mukmin tadi, ilal aini, kepada mata air al-ukhra, yang sebelahnya. Kan dua tadi, bagian kanan dan bagian kiri. Ketika diminumin bagian kanan, semua penyakit hati dihilangkan, semua kotoran dalam badannya dihilangkan, termasuklah keringat-keringat yang tidak enak tuh Bang Edi. Itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, asbab dikasih minum air dari pepohonan yang bagian kanan tadi. Nah, baru yang kedua, orang mukmin tadi datang lagi ke mata air yang sebelahnya. Setelah datang ke mata air yang sebelahnya, fayaksi tasilu, maka pada mandi siapa orang mukmin, fiha, di dalam
mata air yang sebelahnya tadi. Fatasiru, maka ketika sudah mandi di mata air yang sebelah, fatasiru, maka menjadi berubah apa wujuhuhum, wajah orang-orang mukmin tadi berubah jadi apa? Berubah kal qamari, seperti rembulan Lailatul Badri, di malam purnama. Jadi minum dari mata air yang sebelah tadi, badannya, hatinya bersih, perutnya bersih. Setelah itu mandi di mata air yang sebelahnya, yang hitam jadi putih, yang kusem macam Pak Janis itu jadi mencorong, sampai nanti apa nggak kecirenan Pak Janis bener apa enggak kan gitu. Biasanya buluk ya kan itu. Pak Kadus umpama kan sudah apa napak itu kan ke hutan, biasanya kulu-kulu, ini kok mencorong. Pak Kadus betul apa bukan ya kan itu. Wa tatibu, dan menjadi wangi apa nufusuhum, napas mereka, wa qulubuhum, walaupun makan pete tetap jadi wangi, wa qulubuhum, dan hati mereka, wa tatibu, dan menjadi wangi apa ajsamuhum, jisim mereka, kal miski, seperti minyak misik. Karena sudah mandi di mata air yang satunya dari pepohonan tadi, maka badannya, wajahnya dulu ya, wajahnya menjadi macam rembulan ketika bulan purnama. Napasnya nggak payah pakai semprot-semprot itu, menjadi wangi, nggak bau jengkol lagi, nggak bau iler lagi. Wa qulubuhum, dan hatinya, dan juga hatinya, wajahnya menjadi wangi, nggak bau kelek lagi, nggak bau kecut lagi. Fayang tahu, maka pada berhenti siapa orang mukmin ila babil janati, ke pintu-pintunya surga. Faidan, maka ketika pada berhenti di pintu surga, khuliqat maka diciptakan kepada pintu surga min yakutatin, dari yakut hamroin yang merah. Fayadribunaha, maka pada mengetuk siapa orang-orang mukmin kepada pintu surga. Fatastakbiluhum, maka menyambut kepada orang-orang mukmin siapa al-huru, para bidadari, bisohaifi, dengan catatan-catatannya, fi aidihinna, di tangan mereka. Apa ya catatan Pak ya? Piring-piring besar ya? Oh, dengan piring-piring besar, fi aidihinna, di tangan-tangan mereka. Jadi Pak Kadus besok sudah mandi dari dua mata air tadi, hatinya bersih, perutnya bersih, ya kan, nggak ada kotorannya lagi, badannya wangi, wadahnya mencorong, terus ngetuk-ngetuk pintu surga, tok 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 tok, tiba-tiba dibuka, yang nyambut bidadarinya nyambut tadi, selain bergembira, menyiapkan ada nampan di tangannya. Nah, ya itu. Fatahruju, maka keluar siapa kuluhuriyatin, tiap-tiap bidadari, ila sohibiha, kepada pemiliknya bidadari tadi, punya jatah sendiri. Paling sedikit-sedikitnya kemarin yaitu 2.700 bidadari. Wis ngantek kesel lah Pak Janis pokoknya ya itu. Dunia kok bidadari dunia itu susah, tidak sama dengan bidadari surga, yaitu wa taqulu, dan pada berkata siapa bidadari lahu, kepada pemiliknya, anta, adapun engkau itu habibi, kekasihku. Jadi Pak Janis ketika disambut itu, kekasihku, wah itu. Wa ana, adapun saya itu radiyatun, ridho angka kepadamu. Wa uhibbuka, dan mencintai siapa saya kepadamu, abadan, selama-lamanya. Umpama ini yang disambut itu Pak Janis, umpama kan, Pak Janis, engkau adalah kekasihku, aku senang bertemu denganmu, aku mencintaimu selama-lamanya. Nah, ini cinta sehidup, nggak ada cinta semati. Kalau di dunia kan cinta sehidup semati, tapi kalau jika mati tidak mau ikut mati, itu dunia. Nah, kalau di akhirat besok di surga, cinta selama-lamanya, tidak terpisahkan dengan kematian. Karena kematian kemarin
sudah disembelih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian nggak ada lagi ketika orang itu sudah ke surga ataupun sudah ke neraka. Kemarin di depan sudah dikisahkan bahwa kematian itu diwujudkan oleh Allah sebagai domba atau kambing, disaksikan oleh ahli surga, disaksikan oleh ahli neraka. Woi para ahli surga, ahli neraka, tengok ini kematian yang sudah aku wujudkan sebagai kambing. Tengok nih, aku sembelih kematian itu. Kematian sudah mati, tidak ada lagi kematian. Maka ya kalau yang di surga ya selama-lamanya, kalau yang di neraka orang-orang yang kafir juga selama-lamanya. Itu begitu besok. Qala al-mu'allif rahimahullah. Setelah itu, setelah disambut tadi, wa tadkhulu dan masuk siapa bidadari ma'ahu beserta laki-laki yang disambutnya masuk baitahu ke rumahnya. Wa fil baiti dan itu di rumahnya sab'una sariron. Itu sab'una ada 70, apanya sariron tempat tidurnya. Ala sekuli saririn tiap-tiap satu tempat tidur sab'una firosan, itu sab'una ada 70, apanya firosan tempat tidurnya. Kasur. Jadi kasurnya tuh tingkat 70. Jadi Pak Kadus kalau mendul itu 70.000 kali. Dul. Itu dewek sampai 70.000 kali. Kalau kita di dunia kan enggak. Mendul gitu sekali sudah enggak mendat lagi. Wa ala kulli firosin dan itu di tiap-tiap satu tempat tidur. Khauriyatun adapun disiapi satu bidadari. Di tiap satu tempat tidurnya yang berjumlah 70.000 tadi, berjumlah 70 itu disiapi satu bidadari. Alaiha dan atas satu bidadari yang di tiap satu tempat tidur tadi, sab'una adapun ada 70 apanya khullatan perhiasannya. Yaro yang bisa melihat siapa laki-laki tadi makho saqiha kepada urat atau ya urat daripada betisnya bidadari tadi. Min lataifil halili saking lembutnya perhiasannya. Walau annas sya'rata bahkan andekan pun ada satu rambut pun min sya'rin nisa'i ahli jannati dari rambutnya ahli surga itu sakotot kok terjatuh ilal ardi ke bumi la'adoat maka tentu akan menjadi terang benderang, maka akan menerangi apa rambutnya satu rambutnya bidadari tadi li ahlil ardi bagi ahli bumi. Jadi rambutnya bidadari ini yang asli loh ya, bukan yang emeh-emeh ya, asli loh ya. Rambutnya bidadari surga itu kata Nabi itu andekan kok ada satu saja rambutnya bidadari itu jatuh ke dunia ini, itu dunia ini tidak akan pernah gelap selama-lamanya karena saking terangnya rambutnya bidadari tadi. Qala sudah bersabda siapa an-nabiyyu alaihi salatu wassalam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda menerangkan tentang bidadari. Khilalul jannati adapun perhiasan surga itu tatalak lau akan mencorong lasamsi bukan matahari, tidak ada matahari, wala lasamsin tidak ada matahari, wala lailin dan tidak ada gelap atau malam fiha di dalam surga. Di surga itu kata Nabi tidak ada matahari, tidak ada siang, tidak ada malam. Macam mana ketika mendung peteng. Nah, wala naumun dan tidak ada tidur. Di surga nanti tidak ada. Rumusnya kok tidur-tiduran. Apa Mbak? Ada nanti Mbak. Tapi kalau tidur nggak ada. Badur pokoknya melek terus. Nah, kenapa kok tidak ada tidur? Li'anan nauma karena sesungguhnya tidur itu akhul mauti saudaranya kematian. Tidur itu saudaranya kematian. Orang tidur sama mati sama. Dia tidak makan, tidak minum. Nah, itu kan. Nah, itu tidak bisa berbuat
apa itu tidur. Makanya dikatakan oleh Nabi, tidur itu saudaranya kematian. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Orang kalau lagi tidur, anggap lagi mati. Wasiwarul jannati, dan adapun apa? Pagar, Pak ya? Pagar-pagarnya surga itu sabu khawaito, ada tujuh apa namanya? Dinding. Mukhitotun yang mengelilingi bil jinani, kepada surga, kulluha ya semuanya surga. Jadi besok itu apa namanya, surga itu dindingnya pagarnya itu ada 7 lapis. Nah, pagarnya surga besok ada 7 lapis. Wah, masih banyak Pak Mukhlis, nggak kata malam ini ya itu. Nah, satkulluha al awalu, adapun lapisan pagarnya surga yang pertama itu min fiddatin, dari perak. Wasani, dan pagar yang kedua itu min dahabin, dari emas. Wasalisu, dan pagar yang ketiga itu min zabarjudin, dari intan. Warobiu, dan pagar yang keempat itu min lu'lu'in, dari lu'lu', intan juga. Wal khamisu, dan adapun pagar yang kelima itu min durin, dari intan yang bening. Wasadisu, dan pagar yang nomor 6 itu min yakutin, dari yakut. Wasabiu, dan adapun pagar yang nomor 7 itu min nurin, dari cahaya. Ya tala'la'u, yang bersinar apa cahaya tadi. Bama dan jarak baina kulli ini di antara 2 pagarnya surga itu masiratu khamsami'ati amin, perjalanan 500 tahun. Antara satu pagar jaraknya dengan pagar yang kedua itu, andekan kita jalan kaki itu 500 tahun baru sampai antara pagar. Wa amma ahlul jannati, dan adapun ahli surga, fahum, adapun mereka itu jurodun apa mak? Apa kekar ya? Muradun makhuluna. Artinya itu jurodun apa makna itu Pak? Pendek, berambut pendek. Muradun tidak berjenggot, berambut pendek, tidak berjenggot, makhuluna, yang bercelak. Nah, bercelak matanya ya. Jadi besok Mbah Dur itu jenggotnya hilang, terus berambut pendek, tidak punya jenggot, terus bercelak mata. Tetapi wali rijali, dan itu bagi laki-laki, suwaribun, adapun punya kumis-kumis. Yang laki-laki berkumis. Walaupun Pak Guru sekarang nggak berkumis, besok kalau di surga berkumis. Kumisnya khudroun, warnanya hijau. Nah, kumisnya warnanya hijau. Ya kalau sekarang kok ada orang berkumis terus dicat hijau, itu berarti sudah nyamar-nyamar seperti ahli surga. Catlah hijau kumisnya. Falajun bilajin, apa namanya Pak? Yang terang ya, kok hijau nian lah. Falajin bilajin, warna hijau yang terang. Walayakunu, dan tidak ada apa dalika, demikian brengos kumis, linisai, untuk perempuan. Liyatamayyazahunna, untuk membedakan apa kumis, guna kepada perempuan anirijali, dari laki-laki. Jadi bedanya besok antara laki-laki dan perempuan salah satunya, kalau laki-laki berkumis berwarna hijau. Wafil khobari, dan itu di hadisnya baginda Nabi yang lain, inna ahlal jannati, anna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga itu yakunu, ada apa ahli surga, ala kulli waqidin, atas tiap satu ahli surga, minum dari ahli surga itu sabauna, ada 70 apanya kullatan, perhiasannya. Menurut hadis Nabi yang lain, setiap satu ahli surga mempunyai 70 perhiasan.
Kullu khulatin, tiap-tiap satu perhiasannya itu tatsluna akan memancar fi kulli sa'atin, di dalam tiap-tiap waktu sab'ina 70 apanya launan warnanya. Jadi berubah warna. Jadi Badur, Pak Janes, Pak Kadus, Pak Mukhlis, Mas Nur dan lainnya, setiap satu orangnya nanti akan dikasih oleh Allah 70 perhiasan yang setiap saatnya akan berubah warna. Itu kayak apa ya Pak? Ya besok kita ke sana. Oh kayak ini loh Pak Kadus ya, itu cocok-cocokan besok ya itu. Ya roh yang melihat apa wajah ya roh yang melihat siapa ahad wajahu kepada wajahnya fi wajhi di dalam wajah zaujatahu, yaitu wajah istrinya ahli surga. Jadi istrinya dengan wajahnya dia nanti sepadan, sudah dicocok-cocokkan sama Allah. Nah, istrinya Pak Janes nanti wajahnya ya nggak jauh-jauh dari Pak Janes, dan yang bagiannya Pak Janes nggak mau, dia ikut Pak Kadus, bagiannya sendiri. Wataro, dan melihat siapa bidadari, ya adapun bidadari wajah kepada wajahnya suaminya bidadari, fi wajhi zaujiyah, di dalam wajahnya suaminya bidadari. Wasadruha, dan adapun dadanya bidadari, wasaqoha, dan juga betisnya, fi sadrihi, di dadanya suaminya. Nah, pokoknya timpang-timpahan gitu loh. Wajahnya dikumpulkan dengan wajahnya bidadari, kakinya ditumpuk-tumpukkan di dadanya. Wasaqohu, dan juga betisnya laki-laki tadi. La yabzakuna. Apa di mana itu, Pak? Tidak meludah, wala yatamakhotuna, dan juga tidak membuang ingus. Enggak ada pilek lagi. Enggak ada buang ingus, enggak ada buang ludah. Gitu enggak ada. Walaisa, dan tidak ada itu bihim bagi ahli surga apa sa'run rambut ilal hajibani, kecuali alisnya. Alis Pak ya? Jadi rambutnya enggak ada. Wa sa'rur roksi, dan juga gini. Enggak ada bulu di seluruh tubuhnya kecuali bulu ini alis sama bulu rambut. Lainnya mulus. Enggak payah beli kerian Bang Edi. Enggak ada bulunya lagi. Bulu kaki, bulu tangan, bulu dada, ya kan? Bulu jenggot, ya. Dan bulu-bulu yang lain tidak ada lagi. Bulu ketiak enggak ada. Yang ada di dunia inilah. Jadi enggak perlu beli keroan lagi. Wal ainu, dan juga bulu mata, ini itep bahasa kita ya. Bahasa sini apa ini? Yang ini nah. Pak Kadus, ini apa namanya? Ini alis kan yang ini. Yang ini bulu mata ya. Yang ada bulu mata, bulu alis, dan rambut kepala. Lainnya mulus. Nah, itu ya. Wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, walladzi, dan zat angzala, walladzi, demi zat, yaitu Allah, angzala, yang menurunkan Alkitab kepada kitab, ala nabihi, kepada nabinya alladzi, inna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga itu yasdaduna, pada bertambah siapa ahli surga, kulayaumin, di tiap-tiap hari, apanya, jamalan, gantengnya, wa husnan, dan cantiknya dan bagusnya. Tiap hari itu Pak Janis tambah ganteng. Badur umurnya kemarin tuanya dihilangin, jadi muda lagi antara 30 sampai 35. Pokoknya hot-hotnya. Nah, itu pokoknya dijatahi 2.700 itu. Fit dunya kama yasduduna, seperti bertambah siapa ahli surga fit dunya, di dunia, apanya, sababan, yaitu mudanya, waharoman, dan tuanya. Jadi pokok ditambah ganteng terus, bukan tambah tua, tetapi tambah
ganteng, yang perempuan tambah cantik. Di Qur'annya itu waladainal mazid, akan aku tambahkan kebaikan, keinaan terus sampai itu. Makan 1 piring enak, 2 piring tambah enak, 3 piring lebih enak, 4 piring enak lagi, sampai udah habis-habis, nggak kencing, nggak berak, nggak buang hajat. Itu kalau di akhirat. Jatahnya Pak Janis, 1 orang itu 80.000 jenis makanan, 80.000 jenis minuman. Beda kalau jatah dari pemerintah ya. Apa makanan gratis itu? Kan bukan 80.000 jenis makanan, bukan 80.000 jenis minuman. Itu takut bangkrut ya kan. Kalau Allah enggak takut bangkrut itu. Nah itu kan 1 porsi wae. Kalau apa namanya Pak, makan gratis itu MBG. Nah itu diatur-atur. Kalau di akhirat enggak diatur-atur. Makan sepiring enak, 2 piring tambah enak, seterusnya tambah enak terus. Itu dalam Quran itu waladainal masih ganteng tambah ganteng, tambah ganteng, tambah ganteng terus. Kaya tambah kok kaya apa namanya? Cantik tambah cantik terus, dan seterusnya. Bersenang-senang, berenak-enak itu Pak Janis. Tambah enak. Pokoknya enggak bangun-bangun Pak Janis. Setelap-telapnya itulah ya itu. Puasin lah itu. Tambah enak. Nah, itu kalau di sini kan enggak Pak Janis. Sekali oke, 2 kali aduh, 3 kali aduh, 4 kali sambat sama Pak Mukhlis, aduh pel Pak Mukhlis. Itu di dunia ya kan, di akhirat enggak begitu. Tambah enak dan tambah enak. Galonya Mbak diranjang begitu. Iya, sampai juga makin enak terus Mbak, ya kan? Pokoknya Mbak Dur makin makin begitu, makin nggak mau berhenti. Nah itu kalau di surga, nggak usah khawatir Mbak, tenang Mbak ya. Yukti akan diberikan siapa rojulu laki-laki kuatami atin, kekuatannya 100 orang. Fil akli di dalam makan, wasurbi dan minum, wal jimai dan menjima. Nah itu Badur dikasih kekuatan, jatahnya makan 100 orang, jatahnya minum 100 orang, jatahnya kikuk 100 kali. Nah itu kalikan sendiri Badur. Wah seneng Mbak. Qolal mu'allif rahimah itu ya itu. Jangan pakai kendor itu. Nah ini coba keterangannya. Ini kata Nabi loh ya. Saya cuma bacakan nerangkan loh ini. Ini kata Nabi. Fayujami'uha, maka ngikuk terus siapa laki-laki kepada istrinya atau bidadarinya tadi. Kama seperti keadaan yujami'u, menjima atau mengikuk siapa laki-laki tadi ahla kepada istrinya fit dunya di dunia ini. Hubban apa artinya Pak? Hubban. Nah. Berhukum. Nah, pokoknya itulah ya. Pokoknya Mbak tidak usah khawatir. Sekali begitu kekuatannya 100 kali lipat. Nggak perlu beli obat lagi, ya. Nah itu begitu. Wal hubu dan 1 hukub itu samanuna sanatan. Nah ini coba. Ketika Badur begituan, sekali begituan itu lamanya 80 tahun. Bayangin Badur. Begituan, sekali begituan lamanya 80 tahun. Wes pokoknya. Wes pokoknya. Lu macam mana tulisannya begitu kok? Sekali kikuk 80 tahun. Itu bala maninya, enggak keluar mani. Nah, wala maniatan dan perempuannya juga tidak keluar mani. Wah kok saru Pak, lah bagaimana tulisannya begini kok? Gitu. Ini Nabi nerangkan supaya Pak Kadus semangat sholat, semangat berbuat baik, semangat berjamaah. Supaya gini tadi, kalau kikuk sekali kikuk 80 tahun, nggak keluar pula.
Iya, Mbak. Tahun akhirat ini. Bukan tinggal ngalikan wae Badur ya. Nah, gitu ya. Kalau tahun dunia cuma seberapa sih, Mbak, ya kan? 80 tahun ya. Badur ada 80 tahun umurnya. Nah, kan? Enggak sampai sekali kikuk gitu. Tekor lah, Mbak. Nah, ini tahun akhirat Badur. Kalau tahun dunia, ya kalau Badur umurnya 80 tahun, berarti kikuknya belum selesai. Sayang lah ini tahun akhirat. Wa kullu yaumin dan di tiap-tiap hari yajidu menemui siapa disiapi apa ahli surga, disiapi mi'ata amin sebanyak 100 makanan tiap harinya. Allah siapkan di surga itu minimal 100 jenis makanan. Qala sudah berkata siapa Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Ibnu Abbas sudah berkata, faida akala, maka ketika memakan siapa waliullahi walinya Allah, minal faqihati dari makanan yang disiapkan, ma kepada makanan sya'a yang dia kehendaki, wastaqo dan apa itu maknanya? Menginginkan, merindukan gitu ya, merindukan atau hatinya tuh gini loh, pengen, hatinya kentek, hatinya tuh batin bahasa kita. Ilato amin kepada makanan, amaro maka memerintahkan siapa Allah angkodamu jika menghadirkan siapa ahli surga lahu kepada walinya Allah atau ama kepada makanan. Fayatunahu maka diberikan didatangkan kepada ahli surga bisa beina kepada 70 apanya tobakon nampannya wasabaina dan 70 maidatan kepada jenis makanan ming durin dari intan wa yakutin dan dari yakut ala kulli maidatin atas tiap-tiap sajian alfa sofhatin yaitu 1006 nampan ming dahabin dari emas. Kata sahabat Ibnu Abbas, tiap-tiap kekasihnya Allah, ya maksudnya itu ahli surga lah ya. Kalau sudah ke surga itu berarti ya kekasihnya Allah. Bahdur dalam hatinya, ya Allah, macam ini makan merpati bakar ya enak. Dalam hati itu Bahdur. Nah itu tiba-tiba didatangkan, Mbak. Didatangkan 1000 jenis itu. 1000 jenis itu yang bermacam-macam dari 1000 jenis nampan, wadahnya itu dari emas. Ada dalilnya Pak? Ada. Kama seperti keterangan qala yang sudah berfirman dalam Al-Quran. Siapa Allah Ta'ala yutafu alaihim bisihafim min dahabi wa aqwab wa fiha ma tastahihil anfus wa taladdul a'yun. Ini Qur'annya ya. Yutofu akan berkeliling alaihim kepada ahli surga bisihafin dengan nampan min dahabin dari emas wa aqwabin dan juga apa itu makanan Pak? Oh piala. Wa fiha dan itu di dalam makanan di dalam nampannya ma adapun segala sesuatu tastahihi yang ingin siapa ahli surga tastahi yang kepengen siapa alam fusu hatinya. Jadi kerentek gitu batin gitu sudah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan yang diinginkan. Wa taladdu dan senang atau menikmati apa layunu mata. Wa antum fiha khalidun wa antum dan adapun kalian semua fiha di dalam surga itu khaliduna selama-lamanya. Ini surat apa Pak? Surat Az-Zukhruf ya, ayat berapa? Ayat 71 ya, di surat Az-Zukhruf ini. Di Qur'annya gitu ya. Keterangan yang diterangkan sahabat tadi itu diterangkan dari surat Az-Zukhruf ini. Wa fi kulli sofhatin dan itu di dalam tiap-tiap nampan alwanun adapun ada macam-macam warna macam-macam gitu ya minato ami dari makanan lam tamassahu yang tidak menyentuh kepada makanan tersebut apa naru api
Jadi makanan surga itu tanpa dimasak, matang dewek gitu maksudnya. Lan yatbihuhu, yang tidak memasakhu kepada makanan surga apa atobahu, tukang masak. Walam yakmal, dan tidak mengerjakan fi kudurin nahasi, di apa maknanya itu Pak? Priuk, tidak dimasak dalam priuk ya. Wa gharihu, dan selain priuk, tidak dimasak di wajan kuali, tidak dimasak di priuk, tidak perlu di presto, langsung ada. Kok bisa begitu Pak? Itu dari mana kok bisa terjadi begitu? Walakinnallaha, tetapi hanya Allah subhanahu wa ta'ala itu qala, berkata siapa, berfirman siapa Allah, laha kepada makanannya tadi, kuni fatakunu. Kuni adalah wahai engkau makanan, fatakunu maka ada apa makanan tersebut. Bila ta'abin, dengan tanpa susah payah, wala nasobin, dan juga tanpa payah, datang sendiri, tidak perlu kerja, tidak perlu masak, tidak perlu beli, tidak perlu susah payah. Fayakulu, maka memakan siapa waliullah, walinya Allah, mintil kaswihafi, dari demikian nampan pada makanan, maka kepada makanan sya'a, yang berkehendak siapa, para kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Faida syaba'a, maka ketika kenyang, ada kenyang juga Pak rupanya, nazala, maka turun alaihi kepada orang yang makan makanan surga tadi, apa tuyurun, burung-burung min tuyuril jannati, dari burung-burungnya surga, kalbu khoti, seperti lehernya unta, fil admi, di dalam besarnya, watakumu, dan berdiri apa ajnihatuha, sayap-sayapnya burung-burung surga, ala roksi waliullahi, di atas kepalanya para walinya Allah tadi atau ahli surga. Watakumu, dan berdiri apa kululahman, tiap-tiap daging torian, yang segar. Jadi disiapi daging segar. Ya waliyallahi, wahai walinya Allah, anak adapun saya itu kada demikian, wa kada dan demikian. Cerita, wahai walinya Allah, aku ini burung ini gitu. Wa saripta, dan meminum siapa engkau mimma isal sabili, dari airnya telaga salsalbil. Wa mimma il kafuri, dan dari airnya telaga kafur. Wa ra'aita wa ra'yu wa ru'iyat, apa itu? Dan bermain siapa engkau, waro ita, dan bermain siapa engkau, min riyadil jannati, di taman-tamannya surga. Oh, bermain-main siapa saya, min riyadil jannati, di taman-tamannya surga. Fastaqo, maka lalu ingin gitu ya, merindukan gitu. Apa maknanya? Berhasrat atau merindukan ya, siapa walinya Allah, ilallah mitil kaltuyuri, kepada dagingnya demikian burung tadi. Burung datang sendiri, terus karena cerita burung tadi, aku ini burung begini Mbah Dur, aku ini burung ini enak kalau engkau makan. Nah, karena Mbah Dur ingin, maka lalu Mbah Dur tadi memakan burung tersebut. Bayak muru, maka memerintahkan siapa Allah Ta'ala angtakoa, jika supaya jatuh apa burung tadi, ala ma'idatin, di atas makanan yang sudah disiapkan tadi, min ayya launin, dari bagaimanapun warna, saat berkehendak siapa ahli surga. Fatakunu, maka ada apa burung tadi itu syua'un, apa namanya Pak? Menjadi daging panggang. Tiba-tiba burung yang ngomong tadi, karena Mbah Dur tadi pengen, tiba-tiba sudah siap menjadi burung panggang. Bayak kulu, maka memakan siapa waliullah, walinya Allah, min luhumiha, dari dagingnya burung tadi. Sumatarji'u, lalu kembali apa burung tadi, tuyuran, menjadi burung lagi, bi'idnillahi ta'ala, atas izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Burung datang, sudah jadi sate dia, tapi burung tadi hidup lagi, ada burung lain lagi yang hidup, kama kanat, seperti semula.
Fal jannatu maka adapun surga itulah yang fadu tidak rusak apa to amuha makanannya surga. Wa in akala dan andaikan memakan minhu dari makanan surga. Wa in ukila walaupun memakan siapa ahli surga minhu dari makanan surga. Makanan yang dimakan ahli surga itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah rusak. Tidak akan berkurang. Jangan khawatir kekurangan jatah. Jangan khawatir Allah itu bangkrut ngasih makan di surga. Allah itu ngasih makan manusia dari zaman Nabi Adam hingga sampai saat kita ini itu tidak pernah bangkrut. Allah tuh ngasih makan. Maka nggak usah khawatir tentang tanggungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yang kusu tidak berkurang minhu dari makan surga apa syai'un sesuatu nadhirahu yang melihat siapa orang tersebut kepada makan fid dunya di dunia. Al-Qur'anu yata'allamahun nas wa yu'allimunahu wa huwa ala halih. Fid dunya Al-Qur'anu yaitu Al-Qur'an. Sama seperti Al-Qur'an maksudnya. Quran itu diambil manfaatnya, dibaca, dipelajari oleh para manusia tidak akan habis. Bahwa adapun Quran itu ala halihi atas tetap seperti Quran. Quran itu kita baca, kita pelajari, kita nikmati, tetap Quran tidak berubah, tidak berkurang. Seperti itulah makanan yang ada di surga. Tidak yaitu seperti Quran yang ada di dunia. Di apapun kan itu tetap ada Qurannya. Itu begitu maksudnya. Layang kusu tidak pernah berkurang minhu dari Quran apa syai'un sesuatu. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati sesungguhnya ahli surga itu yakuluna pada minum siapa ahli surga, wa yasrabuna dan pada yakuluna pada makan siapa ahli surga, wa yasrabuna dan pada minum siapa ahli surga, summa yakhruju maka lalu keluar apa makanan siapa ahli surga min ajsadihim dari jasad mereka apa rihun bau karihil miski seperti baunya minyak misik. Ahli surga itu ketika dia makan, ketika dia minum, maka akan keluar dari badannya bau-bau seperti bau minyak misik. Wahakada demikianlah ilal abadi hingga selama-lamanya al abadi yang tidak ada akhirnya. Jadi nggak ada kencing, nggak ada berak, nggak ada sakit perut, nggak ada ngeluh, nggak ada sakit, nggak ada kematian. Adanya cuman kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan selama-lamanya. Sebaliknya ketika di neraka. Sudah kata nih ya, alhamdulillah adapun segala puji itu lillahi bagi Allah. Ala ni'amihi atas nikmatnya Allah wa syukri dan rasa syukur kita lahu bagi Allah ala mawahibi karomihi atas pemberian kemuliaannya Allah. Kita bersyukur, berhamdalah kepada Allah atas pemberiannya Allah. Allah takdir kita menghatamkan daripada kitab Daqaiqul Akhbar ini. Mudah-mudahan barokah di dunia dan akhirat, kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Wassalatu dan tambahnya rahmatatin wassalam dan keselamatan ala sayyidina tetap atas baginda Tuhan kita rupanya Muhammadin, baginda Nabi Agung Muhammad khairu khalqihi, sebaik-baik makhluknya Allah, wa ala alihi dan kepada keluarganya baginda Nabi, wa sahbi dan sahabatnya baginda Nabi, ma yaitu sesuatu al-doa yang menyinari apa nuru cahaya fi afaqihi di arah-arah daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi, keluarganya, sahabatnya dan seterusnya sampai kita para pewarisnya itu adalah yang menyinari dunia kita. Amma ba'du setelah hamdalah dan sholat salam faqad tamma sudah benar-benar tamat bihamdihi dengan pujiannya Allah Ta'ala apa tabu'u kitabi pembacaan daripada kitab Daqaiqul Akhbari dengan nama Daqaiqul Akhbar, lembut-lembutnya kabar akhirat atau kabar gaib, fi dzikril jannati di dalam menerangkan surga, wan nari dan menerangkan neraka, makhliyun misi yaitu tempat kembalinya para manusia, biduril hasani dengan masa yang bagus, fil ba'si ketika
nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa naimil jinani, dan juga nikmat-nikmatnya surga. Bahwa adapun kitab Daqaiqul Akhbar itu kitab yurkiku, yang menjadi lembut apa al-qulubu, hati kita, al-qasiyatu, yang keras. Kitab Daqaiq ini karena menerangkan tentang surga, neraka, siksa-siksanya dan lain sebagainya. Penulis ini atau kita berharap kepada Allah menjadikan hati kita menjadi lembut, hati kita yang keras menjadi lembut. Wa yuhammiluha, dan kita bisa membawa alal a'mali, ya juga bisa membawa apa kitab Daqaiqul Akhbar ini alal a'mali, atas amal-amal kita, ar-raqiyati, yang lembut. Wassallallahu, dan semoga memberikan tambahnya rahmat keagungan siapa Allah ala sayyidina, atas tuan kita rupanya Muhammadin, baginda Nabi Agung Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya baginda Nabi, wa ashabi, dan sahabatnya baginda Nabi, ajma'ina, semuanya. Warhamna, dan sayangilah kami ya Allah, ma'ahum, beserta baginda Nabi, sahabat, keluarganya, ma'ahum, beserta mereka, ila yaumiddini, hingga besok hari kiamat. Wa tabi'ahum ila yaumiddin, warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.